Tipe file. Terdapat 5 tipe file dalam basis data. Yang pertama yaitu file master. File master atau berkas induk adalah file yang berisi objek-objek yang harus ada di sebuah unit kerja enterprise. Misalkan di sebuah sekolah, objek yang harus ada yaitu siswa, guru, mata pelajaran, dan sebagainya. Contohnya file stok barang. Kemudian file transaksi adalah catatan-catatan mengenai transaksi yang terjadi di dalam enterprise tersebut. Disebut juga file input, digunakan untuk merekam data hasil transaksi. Contohnya file penjualan barang. Kemudian file laporan. File laporan atau report file disebut juga file output, berisi informasi sementara yang akan ditampilkan sebagai laporan. Kemudian file sejarah atau history file disebut juga sebagai file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian file pelindung. File pelindung atau backup file merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam sistem basis data pada saat tertentu, digunakan sebagai cadangan apabila file basis data yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Contoh aplikasi DBMS. Yang pertama ada MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Sejarah MySQL. MySQL adalah pengembangan lanjutan dari proyek Unireg yang dikerjakan oleh dan TCX, perusahaan perangkat lunak asal Swedia. Sayangnya Unireg belum terlalu kompatibel dengan database dinamis yang dipakai di website. TCX kemudian mencari alternatif lain dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes, yaitu Mini SQL atau MSQL. Namun ditemukan masalah lagi karena MSQL tidak mendukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TCX. Pada akhirnya muncul kerjasama antara pengembang Unireg dengan MySQL dan TCX. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database yang baru. Pada 1995 dirilis MySQL seperti dikenal saat ini. Saat ini pengembangan MySQL berada di bawah Oracle. Kelebihan MySQL. Yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain.
Kemudian tidak membutuhkan RAM besar. Mendukung multi-user. Bersifat open source. Struktur tabel yang fleksibel. Tipe data bervariasi. Keamanan yang terjamin. Kemudian kekurangan MySQL, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, sulit mengelola database yang besar, technical support yang kurang memadai. Yang kedua yaitu PostgreSQL. PostgreSQL atau PostgreSQL adalah sebuah relational database manager system atau RDBMS yang dikembangkan oleh tim relawan yang ada di seluruh dunia yang bersifat open source. Sejarah PostgreSQL. Postgres pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan staf programmer University of California di bawah arahan Profesor Michael Stonebraker. Software ini mulanya dinamai Postgres, tetapi karena banyak tambahan untuk fungsi-fungsi SQL, maka pada tahun 1995 namanya diganti menjadi Postgres 95 dan sejak tahun 1996 nama yang digunakan hingga sekarang adalah PostgreSQL. Pada saat pertama dikembangkan, Postgres dianggap tidak memenuhi standar ANSI SQL 92, standar database berskala besar, karena tujuannya hanya menjadikan Postgres sebagai database yang mempunyai banyak fitur dan keluasan yang tinggi. Karena merasa mendapat tantangan, Postgres berusaha untuk memenuhi standar tersebut dan akhirnya Postgres mampu juga untuk mencapai standar ANSI SQL. Kelebihan PostgreSQL. PostgreSQL menyediakan hampir seluruh fitur database seperti yang terdapat dalam produk database komersial pada umumnya. PostgreSQL pun memiliki tipe data geometri seperti titik, garis, lingkaran, poligon yang mungkin berguna bagi aplikasi ilmiah tertentu. Postgres memberikan kita kemampuan mengidentifikasikan sebuah file sebagai array. Kekurangan PostgreSQL: kurang begitu populer dan cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL. Kurang fokus dalam hal kelangsungan dan kecepatan. Arsitektur dengan multiproses ini sulit diterapkan ke Windows, sebab Windows amat. PostgreSQL sendiri saat ini bisa dijalankan di Windows, tetapi melalui lapisan emulasi Cwd.
selanjutnya adalah Microsoft Access. Microsoft Access merupakan sebuah software database komputer relasional yang difungsikan untuk merancang, membuat, dan mengelola berbagai jenis data yang kapasitasnya berukuran besar. Access juga dikenal merupakan sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil sampai menengah untuk mengolah database. Database yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Kelebihan Microsoft Access. Yang pertama, manipulasi data dan tabel sangat mudah dilakukan. Kedua, relasi antar tabel dapat dibuat dengan mudah. Ketiga, perintah SQL dapat diberikan. Keempat, dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman misal Delphi, VB, dan lain-lain. Tersedia fasilitas untuk sirkuit data, mampu menyimpan data dalam jumlah sangat besar, jauh lebih besar daripada Paradox. Kekurangannya yaitu aplikasi tidak free atau tidak gratis, kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan, maka banyak pengguna Microsoft Access menggunakan solusi sistem manajemen basis data bersifat client server. Kemudian hanya dapat memproses maksimal 2 GB file database. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.